Ya, amin. Puji Tuhan, saudara, kita ketemu lagi. Bersyukur buat kebaikan yang sudah Tuhan berikan ya. Sebelum kita belajar firman Tuhan, kita sama-sama ucapkan lagi 1 Yohanes pasal 2 ayatnya yang ke-6. Siap semua? Salah. Yuk kita ucapkan dulu. 2, 3. 1 Yohanes 2 ayat ke-6. Kewajibanku hidup seperti Kristus. Kita berdiri, angkat Alkitab kita tinggi-tinggi, ucapkan lagi dengan sungguh-sungguh. 2, 3. Aku percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Ketika aku membaca, mendengar, melakukannya, aku pasti berbahagia. Amin. Haleluya. Buka Kolose pasal 3 ayat yang kedua ya. Sore ini cuma sedikit ayat yang kita baca. Surat Kolose pasal 3 ayat yang kedua, pikirkanlah perkara yang di atas. Ya. Kita buka, kita dengar pembacaannya ke Kolose pasal 3 ayatnya yang kedua. Kolose 3 ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Iya, singkat sekali. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saudara, kita sudah belajar firman Tuhan ya, bahwa perkara di atas itu yang berhubungan dengan kehidupan kekal kita. Ya, jadi hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan kekal kita, atau kita boleh katakan yang berhubungan dengan sorga. Maka saudara, kita disuruh memikirkannya. Ya, kita disuruh memikirkannya, perkara-perkara yang berhubungan dengan sorga. Nah, kalau kita disuruh memikirkannya, kita juga sudah belajar bahwa tidak cukup cuma memikirkannya. Ya, kita sudah belajar dari Matius pasal yang ke-6 ayat 33 itu dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah beserta dengan kebenarannya. Jadi saudara, kalau kita tahu perkara-perkara yang di atas itu berhubungan dengan sorga, maka itu harus kita cari, kita upayakan. Ya, kemudian kita usahakan, lalu kita utamakan di dalam hidup ini. Kita mau hidup ini menjadi hidup yang semakin hari semakin menyenangkan hati Bapa. Nah, saudara, pikirkanlah perkara di atas. Tidak mau pindah. Tolong. Ya, pikirkanlah perkara di atas. Ya, kita tahu bahwa apa yang Tuhan ingin kita kerjakan di dalam hidup ini, ya, saudara, itu harus menjadi sesuatu yang kita pikirkan. Ya, tapi saudara, kenyataannya banyak orang yang tidak seperti itu. Ya, mungkin di antara kita juga. Firman Tuhan katakan, pikirkanlah perkara di atas yang berhubungan dengan hidup kekal kita. Hal-hal yang menyangkut kekekalan kita itu harus kita pikirkan. Tetapi nyatanya banyak di antara kita juga orang-orang yang kita sebut orang Kristen yang ada di luar, mereka tidak memikirkan perkara yang di atas. Itu kenyataan. Dan itu tidak bisa kita pungkiri atau kita mau berdalih. Enggak tuh, aku memikirkan perkara yang ada di atas. Ya, kita lihat saudara, bahwa hal yang ada di dunia ini, hal yang ada di bumi ini, itu lebih banyak menjadi pikiran atau yang kita pikirkan di dalam hidup kita. Kenapa? Karena memang saudara, perkara yang ada di dunia ini itu sudah mengikat kehidupan hampir setiap orang. Ya, hal-hal yang ada di dunia ini sudah membuat orang tertarik. Ya, kita sudah baca ada satu ayat yang berkata, itu dicari oleh semua orang. Nah, jadi saudara, itu kenyataan. Ya, kita nggak bisa berdalih, enggak. Sebab hari-hari yang kita lalui
yang kita jalani ternyata yang menjadi pemikiran di dalam hidup kita adalah apa yang harus aku lakukan ketika aku bangun pagi. Apalagi pekerjaan ya, saudara, pekerjaan yang saudara lewati hari ini tidak selesai. Pasti begitu bangun, saudara aku harus selesaikan pekerjaan yang kemarin yang enggak selesai. Aku harus lakukan ini, aku harus kerjakan ini. Nah itu loh saudara, ini yang sudah membuat orang ya saudara mengarahkan pikirannya pada perkara yang di bumi, bukan yang di atas. Saudara, kenapa? Karena sudah kecanduan. Karena sudah kecanduan. Sudah mabuk dengan dunia ini. Nah saudara, kalau mau ngomong kecanduan atau mabuk dengan hal dunia ini, saudara pernah lihat enggak orang yang kecanduan obat bius? Ya. Orang yang kecanduan obat bius itu saudara, dia begitu tersiksa sekali dan mau lepas setengah mati. Bisa lepas tapi dengan tekad yang sangat kuat. Kalau enggak saudara, kecanduan itu tidak mungkin bisa terlepas. Nah jadi saudara, dunia yang sudah mengikat kita, dunia yang sudah menarik kita, dunia yang sudah membuat kita kecanduan, itu harus kita lepas. Memang enggak gampang. Kenapa? Karena kita ada di dunia. Saudara dan saya tinggal di dunia. Kita bukan tinggal di awan-awan yang enggak ada hal-hal dunia yang kita hadapi. Kita ada di dunia dan itu hari ke hari kita hadapi. Hari ke hari kita lakukan. Hari ke hari kita kerjakan di dalam hidup ini. Jadi saudara, kita harus belajar melepaskannya. Sekali lagi saya tadi sudah katakan enggak gampang. Nah sekarang saudara, kalau Kolose pasal 3 katakan pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Bagaimana caranya saudara dan saya bisa memikirkan perkara yang di atas, ya, yang berhubungan dengan hidup kekal kita. Ya, hal-hal yang berhubungan dengan kekekalan sorga. Yang kita tahu itu adalah kehendak Bapa yang saudara dan saya harus kerjakan. Wajib lakukan seperti Tuhan Yesus sudah melakukannya. Nah, sekarang saudara, saya ingin ajak saudara bagaimana supaya kita bisa mengarahkan pikiran kita kepada perkara yang di atas. Walaupun saudara dan saya masih di bumi, kita masih tinggal di bumi. Ya, kita masih ada di bumi. Nah, sekarang yang pertama, untuk kita bisa memikirkan perkara yang di atas, maka saudara, kita harus mengarahkan hati. Saudara boleh kasih kurung atau pikiran ke sorga. Kita harus mengarahkan hati dalam kurung pikiran ke sorga. Mengarahkan hati dalam kurung pikiran ke sorga. Sekali lagi saudara, untuk bisa mengarahkan hati kita ke sorga, pikiran kita ke sorga, itu enggak gampang. Itu enggak gampang. Kenapa? Tuhan Yesus pernah ngomong, ya, di dalam Injil Matius pasal 6 itu dikatakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Di mana engkau memiliki harta, di situ hatimu akan terikat. Nah, saudara, kita lihat, ini firman Tuhan. Tuhan Yesus sendiri yang ngomong, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Di mana engkau memiliki sesuatu, di situ hatimu juga akan ikut. Saudara, untuk mengarahkan hati ke sorga, sekali lagi saudara, kita harus belajar melepas satu persatu hal-hal yang mengikat kita. Hal-hal yang sudah membuat kita begitu lekat sekali ya saudara. Ada banyak hal yang saudara dan saya miliki.
kemudian itu juga yang mengikat hidup kita, yang membuat kita terikat. Saudara bisa sebut aja, misalnya hobi aja. Hobi, salah satu saja yang gampang, hobi. Apa hobi saudara? Apa hobi saya? Ya saudara, hobi itu kesukaan yang ada di dalam hidup kita. Dan seringkali saudara, hobi ini mengalahkan segala sesuatu. Berapa banyak orang tidak pergi ke gereja hari Minggu karena teman sepedanya bersepeda pada hari Minggu. Berapa banyak? Itu kan hobi. Berapa banyak orang tidak pergi ke gereja karena jalan-jalan santai bersama teman-temannya. Saudara, jalan-jalan. Sesudah jalan-jalan gak cepat pulang. Nongkrong, minum kopi, ngobrol. Akhirnya jam gereja sampai terlewati. Gak pergi gereja. Itu cuma satu hal, hobi. Apa yang jadi hobi kita? Ya saudara, hobi itu akan mengikat kita. Dan itu harus kita lepaskan. Tadi saya sudah kasih contoh. Orang yang terikat dengan narkoba saudara, dia harus punya tekad yang sungguh-sungguh, tekad yang kuat untuk bisa lepas. Kalau dia sudah lepas, saudara nggak cukup dia cuma bisa lepas. Aku sudah lepas dari narkoba, ya, nggak cukup. Maka langkah yang dia harus lakukan saudara, ketika dia sudah melepaskan diri dari narkoba, dia harus menjauh. Dia harus mundur. Dia harus mundur, menjauh dari lingkungan. Ya. Dari teman-teman yang memakai narkoba. Jadi bukan cuma cukup lepas, harus menjauh. Harus menyingkir dari lingkungan, dari teman-teman. Bila perlu putus hubungan dengan teman-teman yang memakai narkoba. Kenapa? Kalau enggak akan ditawarkan lagi. Akan ada tawaran lagi. Akan ada tawaran lagi. Saudara, ini kenyataan ya. Bukan menjelekan. Ko Thomas, papanya Monica nyamplong. Waktu istrinya meninggal saya kaget. Saya kaget di perkumpulan kematian. Kok ngerokok lagi? Tak tanyain, Ko Thomas kok ngerokok lagi? Iya om, pikirannya sumpek. Padahal kita tahu dia masuk rumah sakit hampir mati separuh. Kena serangan, ya. Darah tingginya. Tapi karena dia tidak punya tekad yang kuat begitu menghadapi persoalan, dia ngerokok lagi. Ngerokok lagi, saudara, ini loh. Jadi orang yang sudah kecanduan, saudara, itu harus benar-benar bisa lepas, kemudian menyingkir. Menyingkir, bila perlu harus berhenti berhubungan dengan itu. Nah, untuk kita bisa mengarahkan hati kita ke sorga, saudara, sekali lagi, ini butuh perjuangan. Ya, pikirkanlah perkara yang di atas. Supaya kita bisa memikirkan perkara yang di atas, arahkan hati kita ke sorga. Ya, sebab Tuhan Yesus bilang, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ayo saudara, kita punya harta ada di sorga. Kita punya harta ada di sorga. Bukan di bumi ini. Di bumi ini cuma sementara. Yang saudara dan saya miliki sebentar akan habis. Sebentar akan hilang. Ini kalau saudara baca di sosial media, ya, di sosmed, rame tahun 2023 akan ada resesi besar-besaran. Orang sudah mulai bingung, orang sudah mulai ketakutan. Ada banyak yang menulis, silahkan mengumpulkan yang bisa engkau pakai nanti ketika resesi. Jangan berupa uang, jangan berupa kumpulkanlah emas yang gampang dijual. Saudara, ini loh, ini dunia kita. Ya, jadi pikirkanlah perkara yang di atas, pikirkanlah hal-hal yang di sorga. Saudara,
Ada ayat yang ditulis di dalam suratan dikatakan, asal ada makan, pakai, cukup. Maksudnya apa? Kalau saudara dan saya masih punya makanan, pakaian, berarti kita punya kan? Kecuali sudah nggak punya, kita sudah nggak bisa makan, udah nggak bisa pakai. Asal ada makan, pakai, cukup. Jadi saudara, ayo kita mau mengarahkan hati kita ke surga. Saudara harus kerja. Kita sudah berulang kali belajar. Kita harus kerja dengan rajin, dengan tekun, dengan ulet, dengan baik. Supaya diberkati. Itu bagian kita, bagian Tuhan memberkati. Tapi saudara, itu jangan mengikat kita. Pekerjaanmu, ya, hobimu, dan yang lainnya, sebagainya yang ada. Itu harus kita lepaskan. Ayo. Lepaskan itu satu persatu, arahkan hati kita ke sorga. Ya, arahkan hati kita ke sorga. Memang gak gampang, sekali lagi gak gampang. Kenapa? Karena kita sudah terikat dengan dunia. Kita sudah tertarik dengan dunia. Dunia yang menawarkan hal-hal yang sepertinya menggiurkan. Ya saudara, dan itu membuat kita kecanduan kepada dunia. Ayo, lepas, arahkan hati kita atau pikiran kita ke sorga. Ya. Loh, kok ketiga tahu-tahu? Yang keduanya hilang. Nah, keduanya hilang, nggak dicatat sama Om, nggak apa-apa. Sama pacarku nggak catat. Yang kedua, ya, nggak apa-apa. Itulah manusia. Kalau pertama mengarahkan hati ke sorga, yang kedua, saudara, kita harus mencintai sorga. Yang kedua, ya, yang pertama arahkan hatimu ke sorga, pikiranmu ke sorga. Yang kedua, kita harus mencintai sorga. Ya, mencintai sorga. Saudara, kalau kita sudah mengarahkan hati kita ke sorga, kita harus mencintai sorga. Kenapa? Sorga tempat tinggal saudara dan saya. Sorga akan jadi tempat tinggal kita, rumah Bapa. Ya, saudara dan saya adalah anak-anak Allah. Kita adik-adiknya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah anak Allah. Dan firman Tuhan katakan kita adalah saudara-saudaranya. Nah saudara, kalau kita sudah mengarahkan hati, pikiran kita ke sorga, ayo kita cintai sorga. Caranya bagaimana? Saudara pernah jatuh cinta toh? Di sini semua pernah jatuh cinta. Dua orang yang sedang kasmaran. Apa yang ada di dalam pikirannya? Halo? Yang ada di dalam pikirannya pasti yang lagi dikasmaranin, ya. Kalau cowok dia mikir ceweknya, pacarnya. Ya, kalau yang cewek mikir cowoknya, pacarnya. Sampai ada lagu jatuh cinta berjuta rasanya, dipandang, dibelai, amboi rasanya. Loh saudara, itu loh orang kasmaran itu, jatuh cinta itu, ya saudara, dipandang aja, aduh. Kemudian jatuh cinta berjuta rasanya, tertawa menangis karena jatuh cinta. Oh asiknya. Coba saudara, itu syair lagu yang dinyanyiin sama Nenek Titik Puspa. Ya saudara, jatuh cinta itu, wah saudara dipandang, waduh. Cuma dilihat aja hatinya dakduk dakduk. Kalau nonton Netflix, yang film pacaran ngomong duk 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 duk, ya bunyi gitu toh. Ya, film itu loh. Nek seneng begitu ketemu duk 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 duk. Yang mana yang bunyi nggak tahu, kita cuma bunyi duk 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 duk. Saudara. Jadi yang kedua kita harus mencintai sorga. Berarti saudara dan saya harus terus ya mengingat sorga. Mengingat sorga, membayangkan sorga. Kenapa? Karena sorga adalah rumah Bapa yang menjadi tempat tinggal kita nanti. Jadi kita harus mencintai. Kalau saudara nggak mencintai sorga, saudara tidak akan ingin tinggal di sorga. Saya juga tidak akan ingin tinggal di sorga. Kenapa? Karena kita tidak mencintai sorga. Ya.
Ada banyak orang tua yang berkata lebih enak di rumah sendiri daripada di rumah anaknya. Walaupun anaknya rumahnya mewah, bagus, besar. Kenapa? Karena dia lebih nyaman dengan rumahnya sendiri. Tempat tinggalnya, apalagi dia mulai bayi disitu ceprot, sampai tuwek, sampai punya anak mantu cucut ya saudara, cicit cucut, apalagi nggak tahu. Saudara, ketika dia pergi ke rumah anaknya yang mewah, yang besar, ya, apalagi bersih. Mau begini, mah jangan nanti kotor, pa jangan, waduh saudara nggak bakal kerasan. Mau gini pa kotor, mau gini ma kotor, wes anterin papa mama pulang aja. Nah, iya kan saudara? Kenapa nggak kerasan? Karena bukan rumahnya, walaupun itu rumah anaknya. Nah saudara, kita harus mencintai sorga. Buatlah hati kita jatuh cinta dengan sorga. Sorga tempat tinggal kita saudara. Dan sorga itu alam fisik seperti sekarang ini. Tetapi tidak ada dosa di sana. Dan semua indah atau semua baik. Kalau sekarang semua rusak. Saudara lihat berita berapa hari lalu. Malang Selatan begitu habis dilanda oleh banjir. Ya saudara, daerah Sitiarjo, Blitar juga, Blitar enggak terlalu, cuma daerah Ludoyo. Malang Selatan tuh dari Sitiarjo terus mana-mana, berapa kecamatan. Saudara, kalau kita lihat video yang dikirim di sosmed, saya cuma bilang sama tante, ini ulah manusia. Ulah manusia. Mereka bikin habis yang ada di atas. Makanya ketika hujan, tanah yang harusnya ada yang nahan, pohon-pohonan, gundul. Nah, saudara, dunia ini seperti itu. Dan kita juga tahu dari suratan Petrus bahwa dunia yang saudara dan saya tinggal akan jadi neraka. Ayo saudara, cintai sorga. Pikirkan terus sorga. Ya seperti orang kasmaran, seperti saudara yang sedang jatuh cinta. Aduh, kalau enggak ngelihat, kalau enggak memikirkannya, kita rasanya kok enggak ketemu sebentar aja kangen. Nah harusnya begitu. Harusnya begitu. Tapi enggak mudah, sekali lagi. Poin yang kedua ini pun enggak mudah. Untuk mencintai sorga enggak mudah. Kenapa? Karena dunia yang saudara dan saya tinggal, yang sudah mengikat kita itu akan terus menggoda, akan terus menggoda, akan terus menggoda. Ya, dan itu akan muncul sesekali ketika kita mau berusaha, kita sedang berjuang untuk meninggalkan sorga, untuk mematikan keinginan sorga. Itu akan muncul, ayo di sana ada yang baru, ayo di sana ada yang baru, ayo di sana ada makanan baru yang enak, di sana ada makanan baru. Tawaran-tawaran dunia akan terus muncul. Tapi saudara dan saya yang kedua harus mencintai sorga. Ya, yang ketiga, ya, yang kedua lewat. Yang ketiga, kalau yang pertama kita memikirkan, ya, mengarahkan hati kita atau pikiran kita ke sorga. Yang kedua, kita harus belajar mencintai sorga. Yang ketiga, harus membiasakan memikirkan sorga. Ya, jadi kalau tadi yang kedua, kita harus mencintai sorga. Nah, yang ketiga kita harus membiasakan kita mencintai sorga. Tapi itu harus dibiasakan. Dibiasakan supaya apa? Supaya hati ini, pikiran ini yang ada di dalam hidup kita, di pikiran kita cuma sorga. Cuma sorga. Cuma sorga. Membiasakan memikirkan sorga. Kita baca ayatnya. Mazmur 27 ayat yang keempat. Mazmur 27 ayat yang keempat. Mazmur 27 ayat 4. Ya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Nah saudara, kita lihat Raja Daud menulis Mazmur, satu hal yang kuminta kepada Tuhan. Ya, dikatakan
yang kuingini, yaitu diam di rumah Tuhan. Untuk apa? Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Saudara, yang ketiga, saudara, kita membiasakan untuk terus memikirkan sorga. Saya baca dari Indonesia Literatur, ya, ayat yang sama, Mazmur pasal 27 ayat 4. Dikatakan demikian, satu hal telah kuminta kepada Yahweh, itulah yang kuusahakan, supaya aku tinggal di bait Yahweh seumur hidupku, untuk menyaksikan kesukaan Yahweh dan untuk merenung di tempat sucinya. Ya, kalau tadi terjemahan baru, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati hak bait-Nya. Indonesia Literatur, satu hal telah kuminta kepada Yahweh, itulah yang kuusahakan. Nah, kalau tadi kan cuma dikatakan yang kuingini. Ya, ingin. Tadi kita disuruh memikirkan sorga, kemudian mencintai sorga. Maka membiasakan, ya saudara, supaya sorga itu jadi gaya hidup kita, jadi gaya hidup kita, jadi gaya hidup kita. Makanya ayat ini diterjemahkan dari Indonesia Literatur, harus diusahakan untuk kita bisa tinggal di sorga. Saudara dan saya harus memiliki gaya hidup orang-orang sorga. Betul? Iya. Kalau kita mau tinggal di sorga, kita harus punya gaya hidup sorga. Ya, nggak bisa kita mau tinggal di sorga, kita punya gaya hidup seenak kita sendiri. Atau kita mau hidup dalam dosa, suka-sukaku, apa yang aku mau lakukan, aku lakukan. Nggak bisa. Ya, jadi saudara, kita harus mengusahakan gaya hidup sorga. Lah, gaya hidup sorga itu seperti apa? Ya, ini loh tema kita. Hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Cuma itu, nggak ada yang lain. Ya, jadi gaya hidup sorga. Hiduplah seperti Tuhan Yesus hidup. Yang melakukan kehendak Bapa, yang melakukan apa yang Bapa ingini, yang melakukan yang disuruh, sampai ditulis oleh firman Tuhan, sampai Tuhan Yesus ngomong aja itu yang disuruh oleh Bapa. Ya, itu yang diperintahkan oleh Bapa. Sampai sebegitu ekstrimnya, saudara. Kita kan belum, kita sedang berusaha, betul? Kita sedang berjuang. Untuk apa? Untuk bisa tinggal di sorga. Jadi saudara, selain memikirkan sorga, ya, mengarahkan hati atau pikiran kita ke sorga. Yang kedua, mencintai sorga. Yang ketiga, ayo biasakan pikirkan sorga. Jadi kita merenung sorga itu seperti apa. Kemudian kita harus hidup seperti apa untuk bisa tinggal di sorga. Biarlah saudara, perkara yang di atas itu jadi pikiran kita. Atau mari kita pikirkan. Ya, mari kita pikirkan perkara-perkara yang di atas. Saudara masih boleh kerja, masih. Dan itu harus. Tapi jangan hal yang di bumi, yang ada di dunia ini mengikat kita. Kita mau membangun, ya, kerinduan hati kita. Kita mau membangun, ya saudara, apa yang ada di hati kita, supaya kita benar-benar bisa mencintai tempat tinggal kita, yang adalah rumah Bapa kita di sorga. Kita akan tinggal di sana bersama, kita akan diam di sana bersama. Dan Mazmur tadi dikatakan apa? Untuk menikmati menikmati bait-Nya, menyaksikan kemurahan Tuhan, ya. Indonesia Literatur katakan untuk menyaksikan kesukaan daripada Tuhan dan untuk merenung di bait sucinya. Kalau kita sudah ada di sorga nanti, saudara, kita akan melihat kesukaan Tuhan dan itu juga akan jadi bagian hidup kita. Ya. Kita akan merenung betapa indahnya sorga. Betapa luar biasanya tempat tinggal yang disediakan oleh Tuhan Yesus.
Ya, Tuhan Yesus berkata, aku pergi ke rumah Bapa, menyediakan rumah tinggal bagimu. Kalau rumah bagimu sudah selesai, aku akan turun, aku akan menjemput kamu, dan aku akan membawa kamu tinggal di mana aku tinggal. Saudara, kira-kira kita rindu nggak tinggal di sana? Kira-kira kita mau nggak tinggal di sana? Ya saudara, ini nyata, ini bukan omong kosong, ini bukan tawaran cuma asal ngomong, enggak, ini nyata. Ya nyata. Tinggal kita mau mempersiapkan hidup kita untuk tinggal di sorga apa enggak? Ayo pikirkan perkara yang di atas. Pikirkan hal-hal sorga, ya, supaya kita terus hidup seperti Tuhan Yesus hidup, ya. Bangun kerinduan hati untuk tinggal di sorga. Sebab kalau enggak, kita tidak akan pernah rindu tinggal di sorga. Ya, Tuhan berkati. Haleluya.